Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masih berada di hari-hari yang Allah lebihkan, karena kita berada di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini termasuk salah satu daripada 4 bulan yang haram yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan haram ini bukan berarti haram dari segi hukum fikih ya. Tapi al-haram di sini maknanya sesuatu yang Allah lebihkan, sesuatu yang Allah muliakan. Sama ketika Allah menyandarkan masjidnya dengan kalimat al-haram, Masjidil Haram. Berarti itu menunjukkan masjid yang Allah agungkan, masjid yang Allah muliakan. Bahkan yang barang siapa salat di Masjidil Haram, keutamaannya sama dengan 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan haram ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Dan 3 bulan berurutan itu dimulai daripada bulan Zulqa'dah, yang mana kita hari ini berada di tanggal 11 Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi kita sampai 2 bulan ke depan, ini 3 bulan berturut-turut ini kita berada di bulan haram, dan satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan bulan haram tersebut? Maka kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan-kebaikan, karena barang siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan haram ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram tersebut, juga Allah perbesarkan dosanya. Di penghujung ayat At-Taubah ayat ke-36 yang menyebutkan tentang bulan haram itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Dan menarik jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita coba menghayati dan mendalami kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Makna zalim, dan apa sebenarnya itu zalim? Kita sering mendengar kalimat zalim, kezaliman dan lain sebagainya. Tentu secara bahasa yang disebut dengan zalim itu adalah ketika dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau secara istilahnya adalah kezaliman ini ketika seseorang melakukan tindakan ya, ataupun perbuatan dosa, baik itu berkaitan antara hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan diri sendiri, dan hubungan dia dengan orang lain. Sehingga para ulama membagi kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama ada zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zalim terhadap Allah? Ketika seseorang berbuat syirik, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Allah abadikan dalam Al-Quran.
ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kamu bersekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan coba kita renungkan jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bukan kezaliman yang besar? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ilmu. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rizki, memudahkan segala urusan duniawi kita. Lalu kita membuat tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang berbuat syirik tersebut, itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana makna zalim terhadap diri sendiri? Ketika dia melakukan perbuatan dosa. Mungkin di saat orang lain tidak ada yang melihat, lalu dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diminta oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam melanggar aturan Allah dengan memakan buah khuldi, dan ini juga Allah abadikan dalam Al-Quran, yang mana doa tersebut menyebutkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat. Wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihini kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sejalan dengan apa yang telah Allah firmankan tadi dalam surat At-Taubah ayat ke-36, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram tersebut. Karena ketika ada orang beramal di bulan haram ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya ketika ada orang berbuat kesalahan, dosa dan maksiat di bulan haram tersebut, juga Allah perbesarkan dosanya. Sehingga tadi Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram tersebut. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti ada pembagian yang ketiga daripada kezaliman, itu adalah kezaliman terhadap orang lain. Ketika ada orang mengambil hak orang lain, ketika ada orang memfitnah orang lain, ya, merendahkan derajat orang lain ataupun dengan mencemarkan nama baiknya dan lain sebagainya, maka ini juga salah satu bentuk kezaliman. Dan ini adalah kezaliman yang sering kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita enggak sadar, ketika ada berlaku keributan, ketika ada berlaku fitnah memfitnah, ketika ada orang memakan hak orang lain, ketika ada orang memukul orang lain, bahkan melakukan tumpah darah terhadap orang lain, ini adalah kezaliman yang sering kita lihat dan sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kezaliman terhadap hak orang lain, yang mungkin ada kaitannya dengan fokus kajian kita dalam permasalahan warisan. Ini juga banyak terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kasus ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, lalu ada anak perempuan, ada 3 orang anak perempuannya misalnya. Ini dalam contoh kasus. Dia yang meninggal, almarhum suami meninggalkan istri dan 3 orang anak perempuan. Lalu apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Dalam permasalahan harta tersebut sudah ribut antara anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, bahkan anak dengan mamanya sendiri yang masih hidup. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sampai permasalahan tersebut sudah coba dilakukan mediasi, tidak berhasil. Bahkan ada salah satu anaknya ini memblokir nomor ibundanya sendiri. Coba kita bayangkan, ya.
Jadi ibunya yang telah melahirkan dia, membesarkan dia, mendidik dia. Ketika dia besar, dia menjadi musuh bagi ibundanya sendiri. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kezaliman yang luar biasa. Ya. Padahal sekali lagi bicara tentang masalah harta warisan ini, kita bicara tentang masalah nikmat. Karena sekali lagi harta itu didapat enggak perlu kita capek-capek kerja, harta itu didapat tanpa harus kita keluarkan keringat. Tapi kadang-kadang ketika kita tidak menyadari itu adalah sebuah nikmat, akan berubah menjadi musibah. Ya. Bahkan musibah ini tidak hanya berkaitan dengan permasalahan harta, tetapi juga berkaitan dengan hubungan muamalah seseorang, antara seseorang abang dengan adiknya, bahkan seorang anak dengan orang tuanya. Bahkan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, banyak ketika kita lihat kezaliman ini, ketika berlaku kezaliman, ribut-ribut di antara para ahli waris, nah dari tingkat ahli waris pertama ini akan mewariskan kebencian lagi kepada anak-anak mereka. Jadi contoh ada kasus beberapa waktu yang lalu ketika duduk mediasi masalah warisan antara abang beradik ini sudah enggak pas nih. Waktu duduk itu abangnya ini dia bawa anak, adiknya juga bawa anak dalam masalah waktu mediasi masalah warisan tersebut. Nah, jadi bukan hanya tingkat orang tuanya yang ribut. Jadi keributan ini diwariskan kepada anak-anak mereka. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak kezaliman-kezaliman yang terjadi di sana. Bahkan mereka mewarisi kebencian itu kepada generasi berikutnya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang terjadi berlaku kezaliman terhadap hak orang lain bagaimana? Maka dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika ada orang yang menzalimi hak orang lain baik secara kehormatannya ataupun dengan mengambil hartanya, falyatahallal minhul yaum, maka minta kehalalan di hari ini juga sebelum terjadinya hari tiada manfaat dinar dan dirham. Maknanya sebelum datang hari kiamat. Berarti ketika ada seseorang menzalimi orang lain, maka minta kehalalan. Makna minta kehalalan adalah meminta maaf sebelum datang hari kiamat. Karena efeknya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Ketika dia enggak pernah minta maaf selama dia hidup di dunia, di hari akhir nanti, in kana lahu hasanah. Kalau orang yang zalim tadi dia punya amalan-amalan, punya pahala salat, punya pahala puasa dan sebagainya, maka amalannya ini akan ditransfer dan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi ketika dia hidup di dunia. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tersebut, orang yang zalim ini ketika di dunia tidak ada amalan-amalan, maka di hari akhir nanti dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut ketika dia hidup di dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya ketika kita menzalimi hak orang lain. Maka solusinya apa? Maka minta maaf, minta kehalalan di hari ini juga sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham, maknanya sebelum datang hari kiamat. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di bulan haram pada Zulqa'dah hari ini, maka kita niat dan juga kita pasangkan azam kita untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan-kebaikan, dan kita jauhi segala bentuk kezaliman, baik kezaliman berkaitan hubungan kita dengan Allah ketika seseorang berbuat syirik, ataupun kezaliman terhadap diri kita sendiri dan perbuatan dosa dan maksiat, dan juga kita jauhi kezaliman yang berkaitan dengan hak orang lain. Dan ini saja jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan renungan kita pada siang berbahagia ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.